Hai Soul Family, selamat datang kembali di Eagle White Vision Tarot with me, Tari. Dan reading hari ini tentang kehidupan percintaan kamu. Tetapi ini untuk yang couple, karena nanti untuk yang single, aku akan buat videonya secara terpisah. Mungkin apa yang bisa kamu harapkan dari kehidupan percintaan kamu bersamanya. Di sini sudah ada 3 pile yang bisa kamu pilih. Pilih dengan intuisi kamu. Kartu mana yang paling menarik kamu. Dan di sini aku juga akan menambahkan kristal-kristal untuk bisa membantu kamu juga kalau kamu masih bingung. Untuk pile 1, kamu punya kristal clear quartz. Oke, dan pile 2, kamu punya carnelian. Dan untuk pile 3, kamu punya kristal green aventurine. Lihat dan fokus kristal mana yang paling menarik kamu. Pilih salah satu, tapi kalau kamu merasa tertarik oleh 2 kartu atau kristal atau mungkin ketiganya, mungkin dari pile lainnya ada informasi tambahan untuk pesan kamu di situ. Dan kalau kamu masih membutuhkan waktu, kamu bisa pause dulu videonya. Semua readingan yang aku berikan timeless, namun ini general reading, energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa. Jadi bijaklah dalam menerima pesan dan ambil yang resonate untuk kamu. Cek timestamp kalau kamu mau langsung ke file pilihan kamu. Dan diklik aja bagian waktunya. Dan sampai jumpa di readingan kamu. Hai, pile 1, kamu yang tertarik dengan kristal clear quartz dan juga kartu reflection, kita akan langsung lihat readingannya. Untuk kartunya aku akan taruh di sini dan juga kristalnya. Oke. Aku akan buka kartu oracle-nya terlebih dahulu. Untuk pile 1, apa yang bisa mereka harapkan dari kehidupan percintaan mereka bersama dengan seseorang yang saat ini bersama mereka. Oke. Oke. Lalu dari oracle ini untuk pile 1. Kehidupan percintaan yang bisa diharapkan dari kehidupan percintaan bersama seseorang yang saat ini bersama dengan kita. Okay, I think this one. Oh, kamu punya 3. Oke. Jadi di sini, patient. Sebentar. Ada sesuatu. Ada patient. Allow your heart and soul to sing with joy. And you have intense. The intensity of a true soul connection includes great height and great lows. Ooh. And openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. And you have attraction. Oke, sebentar. Divine soul counterpart attraction transcends superficiality. Oke, dan kita langsung ke kartu tarotnya. Setelah itu aku akan memulai langsung readingan untuk kalian. Oh, 1 kartu, oke. Kita taruh di sini.
Oh, untuk pile 1. Oke. Ada 2, 1 lagi. Oke. Ada wheel, kamu punya Wheel of Fortune, The Empress, dan King of Swords. Lalu ada Queen of Cups, King of Cups, wow, Queen and King. Benar-benar pasangan, and Page of Cups. Oke, sebentar. Kamu punya passion di sini, suatu gairah. Ada gairah yang begitu besar dalam hubungan kalian ini. Dan dengan kartu reflection di sini, aku merasa bahwa banyak kesamaan yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Baik ini kamu dan juga pasangan kamu. Dan mungkin intensitas pertemuan antara kamu dan pasangan kamu itu sangat-sangat sering terjadi. Bahkan bisa dibilang terlalu sering bersama. Karena mungkin kamu merasakan suatu ketertarikan yang luar biasa antara kamu dan dia. Tapi sebenarnya ini juga bukan sesuatu hal yang baik untuk kamu. Karena terkadang pertemuan yang intens atau terlalu sering itu juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang akhirnya itu malah akan menjadikan suatu masalah dalam hubungan yang kamu miliki ini. Karena tidak mungkin kan kebersamaan itu tidak melibatkan emosional yang kamu miliki. Nah, kadang-kadang hal itu mungkin yang bisa menyebabkan suatu masalah akhirnya terjadi. Entah timbul rasa cemburu, rasa curiga, atau rasa tidak aman akhirnya. Karena itu akan membatasi ruang gerak kamu. Untuk kalian berdua ya. Ada kalanya kamu mungkin ingin kumpul bersama teman-teman kamu. Ya, atau sekedar kumpul dengan anggota keluarga kamu. Hal-hal seperti itu akhirnya jadi tidak bisa dilakukan. Karena aku merasa bahwa pasangan kamu di sini mungkin seperti seseorang yang selalu ingin bersama kamu setiap saat. Itu pun pada akhirnya juga bisa mempengaruhi kepada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan atau harusnya kamu kerjakan. Ya, mengganggu aktivitas yang bisa kamu lakukan sehari-hari juga. Dan hal itu pun juga dapat membuat suatu kebosanan terjadi atau timbul dalam hubungan yang kalian jalani ini. Dan aku merasa bahwa kamu pun juga menyadari hal ini. Kamu juga merasakan bahwa banyak aktivitas kamu yang harusnya bisa kamu lakukan, akhirnya jadi tidak dapat kamu lakukan. Jadi di satu sisi kamu pun bahagia dengan hubungan yang kamu jalani saat ini. Karena ada gairah yang begitu besar antara kalian berdua. Tapi di sisi yang lain, kamu juga tahu bahwa ini akhirnya menghambat hal-hal yang harusnya kamu lakukan. Dan karena hal ini juga ada suatu gejolak dalam diri kamu. Dan menimbulkan suatu emosi yang harusnya tidak perlu kamu rasakan. Tapi kamu sendiri juga bingung, kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa setidaknya memiliki waktu untuk diri kamu dan bisa terlepas dari hubungan itu walaupun hanya sebentar. Dan di sini kamu akan menerima bimbingan untuk hubungan kalian berdua ini. Dan bimbingan itu datang ke dalam diri kamu. Mungkin akhirnya kamu menyadari bahwa terus-menerus seperti ini juga tidak baik. Mungkin kamu perlu belajar untuk membatasi. Karena dengan Wheel of Fortune di sini, aku merasa bahwa kamu tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam atau terjebak dalam suatu hubungan yang tidak, ya ini bukan suatu hubungan yang tidak baik ya. Hanya saja terlalu sering bertemu atau bersama dengan seseorang itu hanya akan menimbulkan sesuatu yang tidak kamu inginkan pada akhirnya jadi terjadi. Dan kamu pun ingin menjaga keseimbangan dalam hubungan kamu ini. Dan akan ada suatu perubahan yang positif untuk kamu. Sehingga kamu dapat mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan kamu atau kamu memulai suatu fase baru. Namun pada saat yang sama ini akan menjadi suatu perubahan yang sulit
untuk kamu jalani ketika kamu tidak mau terbuka untuk menerima bimbingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hubungan kalian ini. Jadi terimalah bimbingan yang diberikan oleh semesta untuk hubungan kamu ini. Percaya bahwa ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk kamu pada akhirnya. Ya, beberapa di antara kalian aku merasa bahwa kamu akhirnya terbuka dengan pasangan kamu. Dan kalian berdua juga membuat suatu perubahan yang memang diperlukan, dibutuhkan untuk meningkatkan hubungan yang kalian miliki ini. Dan memang dalam hubungan yang baik itu komunikasi adalah salah satu kunci utamanya. Dengan reflection mirror. Untuk beberapa di antara kamu, yang tadi aku bilang kalau kamu tidak mau menerima perubahan ini, mungkin akan ada suatu perpisahan yang terjadi dalam hubungan kalian. Dan perpisahan ini bukan suatu perpisahan yang negatif ya, bisa jadi perpisahan ini mungkin karena pekerjaan ya, atau hal-hal yang memang membuat kalian berdua pada akhirnya jadi berpisah. Karena perpisahan ini bertujuan untuk menyadarkan kamu ataupun pasangan kamu untuk bisa kembali kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Karena mungkin saat ini semesta ingin kamu juga fokus kepada sesuatu hal yang kamu jalani, atau mungkin ya pekerjaan kamu, karir kamu, mungkin usaha yang ingin kamu jalani, di mana sebenarnya akan terjadi suatu peningkatan. Tetapi ya kalau kamu fokusnya hanya kepada hubungan kamu aja, maka kamu akan melewatkan kesempatan ini, dan semesta di sini ingin kamu bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan aku merasa bahwa kamu pun juga seseorang yang sangat intuitif, dan pasangan kamu juga. Ya, kalian seperti mirroring. Kamu seseorang yang penuh kasih sayang, sangat perhatian, sangat kreatif. Kamu juga selaras dengan pikiran kamu, mind, body, and spirit kamu. Dan bahkan kamu dapat membuat hubungan yang kamu miliki ini menjadi suatu hubungan yang stabil, yang penuh cinta dan kasih sayang. Kamu juga seseorang yang mandiri, banyak hal-hal yang mungkin kamu lakukan, dan ya dengan terlalu seringnya kalian bersama itu akan mempengaruhi hal-hal lainnya dalam kehidupan kamu. Dan kamu menyadari itu. Sehingga memang perlu untuk setidaknya membuat sedikit batasan. Mengurangilah intensitas pertemuan di antara kalian atau kebersamaan di antara kalian. Dan dengan Queen of Cups dan King of Cups, aku merasa ada suatu kepuasan dan keamanan yang kamu rasakan sebenarnya dalam hubungan ini. Ada begitu banyak perhatian yang diberikan oleh pasangan kamu, dan kamu pun juga melakukan hal yang sama. Kalau kamu belum merasakan perhatian-perhatian itu, maka kamu akan mulai merasakannya. Karena di sini kamu juga punya attraction. Ada ketertarikan yang sangat kuat dari diri kamu. Dan aku juga merasa bahwa pasangan kamu di sini sangat nyaman kok, sangat nyaman berada di dekat kamu. Suatu ketertarikan yang kuat, yang bahkan itu mungkin tidak bisa didapatkan dari orang lain. Dan sebisa mungkin dalam hubungan ini, teruslah untuk selalu terbuka dan jujur. Apapun yang kamu rasakan, Pile 1. Kalau kamu memang ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk hubungan kamu. Karena apa yang kamu lakukan, pada akhirnya pasangan kamu pun juga akan melakukan hal yang sama untuk kamu. Kamu punya reflection di sini, cerminan. Jadi, iya, kalian berdua tuh sama-sama care, sama-sama suportif. Dan ketika kamu melakukan hal-hal yang baik dalam hubungan kamu ini, maka itu akan semakin memperdalam hubungan yang ada. Semakin membuat kuat hubungan kamu lagi. Kamu membangun suatu fondasi yang benar-benar kuat. Ada begitu banyak kepuasan emosional yang kalian rasakan di sini. Sebenarnya pertengkaran kecil itu sebenarnya jarang terjadi dalam hubungan kalian ini. Mungkin ya ini hanya berbicara tentang intensitas kebersamaan kamu aja dengan pasangan kamu. Karena terlalu sering bersama kan juga tidak baik.
Apalagi kalau pada akhirnya itu jadi, ya banyak membuang waktu untuk, bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Ada kasih sayang dalam hubungan ini. Aku juga merasa kamu seseorang yang sangat dewasa, seseorang yang sangat baik. Iya, namun memiliki jiwa yang sensitif. Dan ini juga bukan hanya kamu aja, tapi pasangan kamu, dia pun juga terkadang merasakan eh, hal-hal yang sensitif dalam emosinya. Tetapi baik kamu ataupun pasangan kamu, kalian berdua ini adalah seorang pendengar yang baik, dan ketika kamu belajar untuk mengkomunikasikan berbagai macam hal, belajar terbukalah. Kamu akan berusaha mendengarkan, atau pasangan kamu pun juga akan berusaha untuk mendengarkan. Kalian berdua memiliki empati yang begitu besar terhadap orang lain. Dan bahkan kadang pasangan kamu pun juga, ya dia mungkin seseorang yang terkadang memberikan kamu nasihat-nasihat, tetapi suatu nasihat yang baik ya. Dan ini juga bisa memberikan suatu pengaruh pada kamu. Secara tidak langsung itu memberikan suatu ketenangan lah untuk kamu. Apalagi kalau kamu sedang berada dalam situasi yang kamu tahu bahwa itu tidak baik. Jadi begitu pasangan kamu memberikan nasihat atau ya memberikan salah satu bentuk supportnya dia, dan aku tidak melihat adanya hal yang negatif. Justru di sini justru aku melihat malah ya pasangan kamu ini bisa menjadi seseorang yang akan selalu menjaga kamu. Sebisa mungkin dia akan selalu memberikan kenyamanan untuk kamu, kebahagiaan. Mungkin terkadang orangnya agak cuek atau tidak, untuk beberapa mungkin pasangan kamu di sini orangnya tidak terlalu suka untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi sebenarnya dia sangat menyayangi kamu. Dan bukan tipe orang yang memang senang bermain-main. Kalau dia sudah sayang, dia sudah cinta dengan seseorang, ya udah, dia nggak akan mencari itu dari orang lain. Apalagi di sini ada ya daya tarik yang sangat kuat antara kalian berdua. Mungkin ini bisa seperti twin flame kamu hubungannya. Dan kalau kalian sudah berumah tangga, ini akan menjadi pasangan yang sangat-sangat hebat. Dan ini akan bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, pengaruh untuk orang lain, untuk mungkin di lingkungan kamu, teman-teman kamu, atau tetangga-tetangga kamu yang senang melihat hubungan yang kalian miliki ini. Kamu dan pasangan kamu juga seseorang yang sama-sama saling bisa menjaga emosional yang ada di dalam diri kalian. Dan ya, yang pastinya dia akan menjadi seseorang yang dapat memberikan kestabilan untuk kehidupan kamu. Bukan berarti kamu seseorang yang bergantung ya, karena aku melihat di sini kamu seseorang yang sangat mandiri juga sih. Bahkan kamu juga seseorang yang multitasking, kamu bisa melakukan begitu banyak hal. Kalian berdua ini bisa menjadi seorang ibu dan seorang ayah yang baik untuk anak-anak kalian. Kamu memiliki pasangan yang sangat tanggung jawab dan dapat diandalkan. Mungkin untuk beberapa di antara kalian, kalau kamu menunggu suatu kabar tentang kehamilan atau ya ini sesuatu hal yang sudah lama kamu inginkan, mungkin dalam waktu dekat kamu akan menerima kabar menggembirakan itu. Tapi di Empress ini juga bisa berbicara tentang suatu kelahiran. Atau kamu mungkin akan atau sudah melahirkan seorang anak. Kamu juga seseorang yang bisa menjaga tubuh kamu. Mungkin itu juga salah satu yang membuat pasangan kamu menjadi sangat-sangat tertarik di sini kepada kamu. Ya, dengan kecantikan yang kamu miliki, kalau kamu perempuan ya, yang mendengarkan readingan ini perempuan, dengan kecantikan yang kamu miliki. Kalau kamu laki-laki ya, kamu memiliki tubuh yang tinggi, yang ya ganteng lah pokoknya gitu. Tidak gendut ataupun tidak kurus, pas lah. Iya, pokoknya kalau kamu perempuan ataupun kamu laki-laki, karena tidak ada gender dalam readingan aku ini,
Kalian memiliki tubuh yang ideal lah, kamu bisa menjaganya. Dan dengan bantuan yang diberikan oleh semesta ini dalam hubungan kamu, ini akan membuat kamu memiliki suatu perspektif baru akan hubungan kamu ini. Sehingga kamu dapat menjalani segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi. Namun untuk kamu yang tidak mau menerima bantuan yang diberikan semesta ini, maka kamu juga harus tahu bahwa ada hal-hal yang bisa untuk kamu kendalikan, untuk kamu kontrol, tapi ada juga hal-hal yang tidak. Mungkin kamu menikmati hubungan kamu saat ini. Tapi sebenarnya semesta itu lebih tahu hal ini tidak akan dapat kamu rasakan terus-menerus. Mungkin ada hal-hal lainnya yang harus kamu lakukan. Dan terbukalah karena ini akan membawa suatu kebaikan untuk kamu dan juga hubungan yang kalian miliki ini. Seseorang yang memang untuk kamu pasti akan selalu untuk kamu. Dan di antara kalian juga, yaitu kamu punya daya tarik yang kuat kok, kalian berdua ya. Jadi nggak usah takut akan hal-hal itu. Takut kalau pada akhirnya jadi mungkin hubungan kamu jadi renggang, bertemunya tidak seintens seperti biasanya. Tapi bukankah terkadang lebih baik begitu ya? Jadi begitu ketemu langsung gairahnya itu semakin besar. Perhatian yang diberikan juga pasti akan semakin banyak. Kasih sayang yang ditunjukkan. Ya, percayalah bahwa kamu akan selalu diberikan suatu hubungan yang memang seharusnya untuk kamu. Dan file 1, ini pesan yang aku lihat dari readingan kamu, dan aku pun selalu berharap kamu mendapatkan yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai file 2, kamu yang tertarik dengan kristal carnelian dan kartu abundance. Kita akan lihat readingan kamu. Untuk kartunya aku akan taruh di sini. Ada apa hubungannya abundance? Dan kita akan buka kartu oracle-nya dan kartu tarotnya. Lalu kita akan melihat readingan untuk kalian. Untuk file 2, kehidupan percintaan. Apa yang bisa diharapkan dari kehidupan percintaan bersama dengan pasangannya. Oke. Dan di sini untuk kartu oracle-nya. Oke. File 2, maaf tadi aku sempat berhentikan dulu readingannya karena ada azan, jadi ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. Kamu punya oracle-nya di sini. Passion ini juga file 1 tadi mendapatkan passion. Mungkin kamu ingin tertarik, kamu merasa tertarik juga mungkin dengan file 1, atau ada pesan yang mungkin perlu kamu dengar di situ. Openness dan benar-benar sama banget kartunya. Ya, mungkin kamu perlu melihat file 1 di situ benar-benar sama kartunya dengan kamu. Ada attraction, openness, passion. Ya, dan sekarang kita buka kartu tarotnya. Untuk file 2, kehidupan percintaan. Kan? Sama kan? Tadi juga seperti ini. Mungkin kalau kamu nanti melihat readingan di file 1, begitu aku buka kartu tarotnya, ada salah satu yang tertinggal, dan kamu pun juga sama. Iya. Oke. Kamu punya the High Priestess. Kita ambil 4 kartu lagi. Oke. Sebentar file 2.
Di sini ada the devil, the high priest. Lalu kamu punya eight of wands. Ada six of wands. Four of wands. Dan seven of wands. Di sini kamu punya the devil dan high priestess. Ini juga bisa berbicara tentang suatu addiction. Iya, aku merasa bahwa ada hubungannya nih dengan pile 1. Jadi mungkin kamu perlu melihat pile 1. Ada suatu gairah, ada ketertarikan, tapi di sini kamu mendapatkan bantuan dari semesta untuk hubungan kamu ini. Karena the devil di sini ini bisa menandakan bahwa iya, antara kamu dan pasangan kamu ini kalian berdua menjalani suatu hubungan yang tidak baik atau tidak sehat. Mungkin kamu merasa terjebak dalam hubungan ini, merasa hilang kebebasan kamu, suatu ketergantungan yang memang harus diatasi. Karena pada akhirnya ini hanya akan membuat hubungan kamu malah jadi hancur akhirnya. Dan di sini kamu mendapatkan bantuan. Semesta akan membantu kamu dalam hubungan ini. Mungkin kamu dan pasangan kamu harus mundur sejenak untuk bisa menemukan kembali hal-hal di luar hubungan kamu ini. Sesuatu hal mungkin yang ingin kamu jalani, yang ingin kamu lakukan. Karena ini benar-benar menghambat kamu, membatasi kamu akhirnya. Dan juga akan memberi kesehatan mental yang tidak baik untuk kamu. Mungkin pasangan kamu dicemburuan terhadap kamu, kadang-kadang suka berbohong, terlalu benar-benar mengatur kamu. Bahkan dalam hal yang negatif ini juga bisa berbicara tentang mendapatkan suatu kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Dan kalau memang hubungan ini yang kamu dapatkan, ingatlah bahwa kamu dapat membebaskan diri dari situasi ini. Jangan biarkan kamu menjadikan diri kamu itu jadi tidak berharga sama sekali. Kamu bisa bebas kok dari situasi ini. Kalau ini berhubungan dengan kekerasan yang kalian dapatkan ya. Ada suatu perubahan yang hampir tidak terlihat dan mungkin tidak disadari oleh kamu. Ya, permukaan yang tenang itu terkadang dapat menyembunyikan suatu emosi yang kuat. Kamu perlu jujur dengan diri kamu sendiri dan jujurlah juga dengan orang lain. Biarkan hal-hal yang kamu rasakan ini bisa kamu ceritakan. Mungkin kalau kamu memang ada dalam hubungan seperti ini, ada baiknya kamu mencari bantuan seorang yang profesional dalam suatu hubungan. Namun untuk beberapa di antara kalian, dalam hubungan yang kamu jalani ini, suatu kejujuran itu sangat penting untuk dapat memperkuat kembali hubungan yang kalian miliki ini. Kalau kamu laki-laki, kamu mungkin merasakan daya tarik yang sangat kuat dari pasangan kamu. Dan kalau kamu wanita, kalau kamu perempuan, aku merasa bahwa ada yang tertarik juga kepada kamu. Ada orang lain yang tertarik kepada kamu. Dan dengan Seven of Wands berhubungan dengan High Priestess, kamu tahu kok bahwa hubungan ini akhirnya menjadi suatu hubungan yang tidak sehat untuk kamu. Ya, kamu akan berusaha untuk menghadapi tantangan yang terjadi dalam hubungan kamu ini. Dan kamu akan melakukan sesuatu hal yang benar yang memang harus dilakukan, yang perlu untuk kamu lakukan. Kamu dapat mengambil suatu keputusan yang baik untuk diri kamu sendiri dan ya kamu akan bertindak maju untuk menghadapi semua hal yang terjadi dalam hubungan kamu ini. Kan dengan Eight of Wands di sini tindakan yang akan kamu lakukan suatu tindakan sangat cepat yang akan kamu lakukan. Sehingga dari tindakan itu yang kamu ambil itu pada akhirnya ini akan menunjukkan suatu kemajuan dalam hubungan kamu. Dan kamu akhirnya menerima saat-saat yang menyenangkan dalam hubungan kamu ini.
Ya, entah apakah ini adalah suatu hubungan baru yang baru kamu jalani, atau untuk kamu yang mungkin sudah bersama bertahun-tahun. Kamu sudah melewati tantangan yang diberikan, melewati hal-hal yang membatasi kamu. Sehingga saat ini ada suatu cinta baru yang akan kalian rasakan, di mana ada suatu kegembiraan, bahkan dalam hal seksual, dan juga ya gairah kamu di antara kamu dan pasangan kamu ini semakin dalam lagi, semakin kuat lagi. Hubungan kamu ini bergerak maju ke arah lebih baik dengan sangat cepat. Kamu punya Six of Wands, Four of Wands, dan ya, kedua kartu ini tadi, Seven of Wands ini kan berhubungan dengan High Priestess. Dan di sini pun kamu juga punya kartu Abundance, ada suatu kelimpahan dalam hubungan kalian ini, dan ini juga mungkin akhirnya berpengaruh di hal-hal lainnya dalam kehidupan kamu ini, mungkin dalam pekerjaan kamu atau pasangan kamu. Karena aku merasa dengan abundance di sini, selain kebahagiaan dalam suatu hubungan yang kamu dapatkan, ada suatu kesuksesan dalam hal karir atau usaha yang kalian lakukan, di mana akhirnya itu ya kamu mencapai tujuan kamu bersama, tujuan kalian bersama. Ada suatu stabilitas dalam hubungan yang kalian ini. Kamu membangun suatu fondasi yang sangat kuat, di mana saling mendukung satu sama lain, dan kamu akan bangga dengan hubungan yang kamu jalani ini. Membangun suatu hubungan dari hal-hal yang membuat kamu sebelumnya rasa mungkin tidak bisa memiliki suatu hubungan yang baik atau suatu hubungan yang sehat, tapi dengan keputusan-keputusan yang kamu lakukan, dengan perubahan yang kamu buat, kamu mendapatkan yang sebaliknya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang melakukan hubungan jarak jauh. Four of Wands ini juga bisa berbicara untuk kalian yang sudah berkeluarga. Mungkin kamu ingin membeli rumah baru atau menempati rumah baru yang sudah selesai renovasinya. Dan di situ kamu akan melihat begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian, yang jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada masa depan baru yang akan kalian dapatkan, yang akan membawa banyak suatu kegembiraan untuk kalian berdua. Iya, ini juga bisa berbicara pertunangan, pernikahan. Mungkin kamu yang menjalin hubungan sudah lama, akhirnya akan ada suatu pernikahan mungkin di antara kalian, pertemuan antar keluarga. Kamu benar-benar mendapatkan suatu kelimpahan dalam berbagai hal dan berbagai bidang kehidupan kamu, bukan hanya dalam hubungan kamu saja. Untuk kamu yang sudah memiliki hubungan yang stabil, yang dibangun di atas kepercayaan, saling mendukung, saling mengerti, maka hubungan ini benar-benar akan menjadi suatu hubungan yang sangat kuat untuk kalian berdua. Ya, you will have happy family life. Ada suatu kesuksesan, baik itu kamu atau pasangan kamu, dan mendapatkan suatu stabilitas, di mana kamu juga akan merasakan suatu keamanan, kenyamanan, ketenangan. Hubungan ini berjalan dengan sangat baik. Namun untuk beberapa di antara kalian, ya aku merasa kenapa ini ada hubungannya dengan pile 1. Mungkin kamu bisa cek di situ. Di sini aku merasakan mungkin di antara kamu ada seorang ibu di sini. Ya, kamu sudah menjadi seorang ibu. Ada suatu kebijaksanaan yang sangat besar di dalam diri kamu. Seseorang yang sangat berempati, yang tahu persis bagaimana perasaan orang lain. Tapi kamu bukan tipe orang yang akan bercerita kepada orang lain, terlebih tentang hal-hal pribadi. Kamu memiliki intuisi yang sangat kuat. Ya, dan kamu sangat mempercayai intuisi kamu itu. Bahkan kamu pun juga dapat memberikan bimbingan yang baik untuk orang lain. Kalau kamu sudah memiliki anak, kamu akan banyak mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak kamu. Mungkin ada yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Nggak tahu ya, tapi ini yang aku rasakan sih. Ya, pile 2 ini adalah suatu pertanda yang besar yang sangat baik untuk kehidupan hubungan kalian.
Akan begitu banyak hal-hal baru yang kalian terima dalam hubungan ini. Aku aku juga merasa bahwa di sini pasangan kamu sangat bergairah ya terhadap kamu. Sangat-sangat tertarik kepada kamu. Ada banyak hal yang mungkin akan terjadi. Tapi ini adalah hal-hal yang positif ya, di mana kalian akan menjadi sama-sama saling terbuka akan begitu banyak hal. Komunikasi pun juga akan sangat baik. Intinya akan begitu banyak kemajuan lah dalam hubungan kalian ini. Dan pile 2, ini pesan yang aku lihat dalam readingan kamu. Dan aku pun juga selalu berharap kamu mendapatkan yang terbaik untuk diri kamu dan juga hubungan kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai pile 3, kamu yang tertarik dengan kristal Green Aventurine di sini. Dan kartu happiness, kebahagiaan. Mendapatkan suatu kebahagiaan atau sesuatu hal yang akan membuat kamu selalu tersenyum. Apa ya? Oke, kita lihat dengan kartu oracle-nya. Untuk pile 3 tentang hubungan percintaan mereka. Apa yang bisa diharapkan dari kehidupan percintaan bersama dengan pasangannya untuk pile 3. Oke. Chemistry. Oke. Pile 3, kamu punya banyak kartu yang terbuka ya di sini ya. Ada chemistry di antara kalian, oke. There's a strong magnetic attraction here. Very soon. Wow. Clearly decide what you want so that it comes to you now. And you have stay optimistic about your love life. Oke. Sebentar. Ini aku taruh di sini dulu. Oke, untuk pile 3, apa yang bisa diharapkan dari kehidupan percintaan untuk mereka yang ada di pile 3? Aku akan ambil, satu kartu. Terima kasih. Watch out for sign leading you to true love. Mungkin ya ini ada hubungannya dengan kebahagiaan. Kamu menemukan cinta sejati kamu, true love kamu. Ada chemistry. Oke. Kita langsung buka dengan tarotnya. Lalu setelah itu kita masuk ke readingan kalian. Untuk pile 3. Aku tidak sabar untuk melihat readingannya. Sangat-sangat menarik. Ya, oke. Kamu punya Four of Swords. Lalu ada kartu Death. Sebentar, ini aku. Lalu kamu punya Three of Wands. Everything is fine. Ten of Swords. Mungkin ada suatu kekhawatiran ini yang kamu rasakan. Five of Wands. And Knight of Cups. Oke. Aku merasa tertarik dengan everything is fine. Jadi ya, kita akan mulai dari Ten of Swords dulu. Karena di sini bisa menunjukkan
suatu kepahitan, pengkhianatan. Kalau ini berkaitan dengan suatu perpisahan, kamu mungkin harus menyadari bahwa hubungan kamu saat ini sedang dalam masalah yang serius dan kamu pun juga harus menerimanya. Atau alternatifnya adalah mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam hubungan kamu ini sehingga ya mungkin kamunya aja yang terlalu dramatis, atau bisa jadi mencari suatu perhatian, playing victim jadinya, menjadi sebagai korban dari pasangan kamu. Dan kalau memang itu masalahnya, maka kamu harus bisa menghentikan perilaku kamu itu. Mungkin kamu lakukan untuk mendapatkan suatu perhatian dari pasangan kamu, kasih sayang, cinta, tapi ini juga bisa berbicara untuk kamu yang mungkin berada dalam suatu hubungan yang kasar. Kamu berada dalam sesuatu hal yang sangat bahaya dan ini benar-benar sangat serius harus kamu atasi. Apalagi di sini berdampingan dengan Five of Wands. Mungkin banyak pertengkaran dalam hubungan kalian. Itu membuat kamu sangat-sangat kesal. Ada saja selalu perselisihan, persaingan mungkin, merasa diri yang paling hebat, banyaknya argumen sehingga menimbulkan ketidaksepakatan. Dan itu membuat kamu sangat frustasi berada dalam hubungan ini. Dan kamu harus belajar untuk, kamu perlu memang untuk mengendalikan emosi kamu, mendengarkan satu sama lain, kalian berdua harus saling bekerja sama dan berkompromi. Ini bisa saja kamu ataupun pasangan kamu ya. Karena egois dan saling menyalahkan itu tidak akan membantu bahkan untuk suatu kemajuan dalam hubungan. Pertengkaran itu selalu ada dalam hubungan, apalagi konflik-konflik kecil lah ya. Tapi jangan itu dijadikan sesuatu hal yang besar. Mungkin awalnya itu hanya gurauan, itu hanya bercandaan. Tapi kadang hal-hal yang kecil itu, ya itu tadi bisa menjadi besar. Jadinya jadi suatu argumen yang meledak-ledak. Apalagi kalau salah satu di antara kalian sebenarnya sedang mengalami stres. Stres dalam arti kata mungkin begitu banyak pikiran yang terjadi. Bisa saja bukan karena suatu hubungan, mungkin dari hal-hal lain di luar hubungan kamu. Sehingga akhirnya itu mempengaruhi hubungan yang kalian miliki. Karena aku juga melihat bahwa bisa saja hal yang kalian argumenkan itu sebenarnya adalah bukan masalah yang serius. Ini kamu memang harus mengatasi masalah emosi kamu pastinya terlebih dahulu. Entah ini kamu atau pasangan kamu. Dan yang pastinya harus bisa berusaha untuk membuat hal-hal menjadi menyenangkan kembali. Karena kamu juga punya kartu Death di sini. Ini bisa menjadi suatu perubahan yang negatif dan juga suatu perubahan yang positif untuk hubungan kamu. Mungkin mempertahankan suatu hubungan yang kamu tahu bahwa ini tidak akan memberikan suatu keberhasilan dalam hubungan kamu, atau ya mempertahankan hubungan yang harusnya memang kamu pertahankan, tetapi kamu malah tidak ingin melakukannya. Atau kamu berpegang teguh pada suatu pola yang lama yang menghentikan hubungan kamu ini pada akhirnya untuk bergerak maju. Jadi kamu terus-menerus saja berada dalam emosi kamu dan tidak ingin memperbaiki situasi ini. Segala sesuatunya akan berubah ketika kamu menginginkannya. Jadi pertanyaannya di sini, pertanyaan dari aku adalah kamu bisa menolak perubahan yang terjadi atau menerimanya dengan kartu Death di sini. Kalau memang hubungan yang kamu jalani ini adalah suatu hubungan yang memang tidak membawa kebaikan untuk diri kamu lagi, atau memang benar-benar tidak bisa berjalan dengan baik lagi antara kalian, mungkin ini sudah waktunya untuk kamu bisa mengambil keputusan yang baik untuk membuat suatu perubahan yang besar pada diri kamu sendiri. Atau ini juga bisa berbicara kamu harus bisa melepaskan pola lama kamu atau masalah-masalah lama kamu. Ya, kamu perlu melakukan hal itu. Karena kalau kamu tidak melakukan suatu perubahan dalam hubungan kamu ini, biar bagaimanapun perubahan ini harus terjadi dalam hubungan kamu. Jadi kalaupun kamu tidak melakukannya,
ini dengan sendirinya akan terjadi. Dan mungkin itu akan lebih menyakitkan lagi. Jadi ya hasilnya ini tergantung kepada kamu dan pasangan kamu. Atau kepada kamu lah ya. Apakah kamu akan menerima suatu transformasi ini dan benar-benar ingin hubungan ini bertahan? Kalau memang kalian ingin jalani suatu hubungan yang baik, sama-sama saling mencintai, atau kamu bertahan hanya karena kamu merasa takut untuk sendiri. Dan perubahan positifnya, ini dengan kartu death di sini adalah suatu perubahan yang ini tidak terduga, datangnya tidak terduga. Perubahan positifnya ini bisa menandakan suatu kehamilan atau pertunangan. Kamu adalah seseorang yang berani, kamu memiliki semangat yang luar biasa dalam diri kamu, dan kamu pun siap untuk mengubah apapun yang ada di sekitar kamu, bahkan untuk memberi ruang yang baru untuk kehidupan kamu. Kamu seseorang yang memiliki begitu banyak ide, seseorang yang selalu berpikir out of the box, dan tidak terpaku atau tidak terikat oleh hal apapun. Untuk beberapa di antara kamu menyadari bahwa sesuatu yang terjadi itu akan membawa kamu kepada sesuatu yang positif. Dan dengan Four of Swords di sini, aku merasa bahwa kamu dan pasangan kamu ini akhirnya berusaha untuk meluangkan waktu untuk beristirahat, untuk bisa berkumpul kembali atau terhubung kembali untuk hubungan yang kalian jalani ini. Mungkin ada suatu ketakutan, kecemasan, dan stres yang itu sudah membuat kamu dan pasangan kamu memang benar-benar merasa seperti membutuhkan suatu ketenangan dan kedamaian. Mungkin kamu yang akhirnya memutuskan untuk mencari kesendirian kamu dulu, merefleksikan kembali atau melihat kembali hubungan yang kalian miliki ini, atau bahkan memutuskan hubungan kalian. Ini adalah suatu reaksi yang kamu dapatkan karena suatu tekanan luar biasa yang kamu rasakan saat ini. Namun dari situ, aku merasa justru malah akan mendatangkan suatu kebaikan untuk hubungan kalian. Karena dengan Three of Wands di sini juga ini menandakan suatu hubungan yang bergerak maju, meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bahagia dengan pilihan yang akhirnya kamu ambil atau pasangan kamu atau kalian berdua, hubungan akan berjalan dengan sangat baik. Mungkin kamu juga memutuskan untuk pindah ke luar kota atau keluar negeri atau sekedar ingin jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama setelah dihadapkan oleh situasi-situasi yang ya mungkin belum lama ini benar-benar sangat kacau lah. Tapi yang pastinya hubungan kamu akan masuk ke fase berikutnya. Untuk kalian yang mengambil suatu keputusan untuk memutuskan suatu hubungan, mungkin kamu akhirnya jadi banyak berpikir dengan hubungan yang kalian dapatkan ini. Sehingga ya kamu benar-benar ingin memastikan untuk bisa menciptakan suatu fondasi yang kuat, apalagi aku merasa bahwa kamu menginginkan suatu hubungan untuk jangka panjang. Ya, jadi mau tidak mau kamu harus mengambil suatu keputusan itu. Ada yang mungkin memiliki suatu hubungan jarak jauh. Ini bisa karena suatu pekerjaan mungkin dengan pasangan kamu. Tapi jangan khawatir karena kamu punya kebahagiaan di sini, happiness. Mungkin nantinya akan membuat kamu menjadi tersenyum. Mungkin kamu bisa menemukan pasangan baru. Untuk kalian yang tetap bersama dalam hubungan ini ya, chemistry yang kalian miliki ini semakin kuat. Dan dengan sign di sini, ya mungkin ini adalah cinta sejati kamu. Yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan yang selama ini kamu inginkan. Impian kamu mungkin dalam suatu hubungan. Namun untuk kamu yang yang berada dalam perpisahan itu, tetaplah optimis bahwa kamu akan menemukan cinta untuk diri kamu. Karena aku merasa bahwa sesuatu yang baru justru yang lebih baik akan datang kepada kamu. Tetapi selama kamu tetap berpositive thinking dan yakin bahwa
ya kamu akan diberikan yang terbaik. Karena dengan Knight of Cups di sini, ini berbicara tentang seseorang yang sangat romantis, sangat perhatian, lembut, seseorang yang sangat idealis, seseorang yang sangat sopan, tapi dia juga memiliki apa ya, bisa memberikan suatu kehangatan lah. Orang yang dia cinta akan suatu kedamaian. Mungkin kamu akan menarik seseorang ini ke dalam kehidupan kamu, dalam hubungan baru kamu. Ya, Knight of Cups, suatu kabar romantis yang mungkin akan menghampiri kamu. Ini juga berbicara tentang kartu kepekaan, ketertarikan, tentang cinta dan kasih sayang. Sehingga ini akan membawakan suatu keromantisan dalam hubungan kamu. Ada suatu perhatian di antara kalian, kelembutan, perhatian, dan juga banyak hal positif yang akan datang yang diberikan oleh orang ini dalam hubungan yang kalian jalani ini. Ingatlah, kebahagiaan selalu ada untuk kamu, apalagi ketika kamu sudah menemukan cinta sejati kamu. Dan untuk kamu yang mungkin terpisah, tetaplah selalu optimis, kamu dapat menemukan yang jauh lebih baik, mungkin bisa memberikan kebahagiaan lebih dari yang sebelumnya. Dan bisa saja seseorang yang diberikan kepada kamu ini, dipertemukan dengan kamu ini, akan menjadi seseorang yang bisa menjadi cinta sejati kamu dalam hidup kamu. Dan pile 3 ini pesan yang aku lihat di readingan kamu, dan aku pun akan selalu berharap yang terbaik pastinya untuk kamu, apalagi dalam hubungan kalian ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar aku bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian untuk kalian semua. Bye.